Bayangkan sebuah tungku kayu yang tidak hanya menghangatkan rumah, tapi juga mendidihkan air dengan suhu 500 derajat. Dan tunggu dulu, pipa knalpot ini punya pintu yang bisa dibuka secara manual. Untuk apa itu semua? Apakah ini cuma tungku biasa? Atau rahasia untuk menghadapi dinginnya musim dengan cara yang ekstrem? Pertama-tama sebenarnya kita mulai dengan langkah yang tampaknya sederhana. Tapi tunggu dulu, ini jauh dari biasa. Adik laki-laki kita memotong beberapa pelat besi persegi panjang, menyesuaikan ukurannya dengan tungku kayu yang akan dibuat. Terdengar mudah? Tidak begitu cepat. Pada salah satu pelat besi, garis desain ditarik dengan sangat hati-hati. Lalu penggiling sudut digunakan untuk memotong kelebihannya. Berani tebak apa yang terjadi kalau salah potong? Setelah selesai, pelat ini disisihkan untuk tahap berikutnya. Lalu ada pelat besi lain. Kali ini, cetakan diletakkan di atas pelat untuk menarik garis yang lebih rumit. Penggiling sudut kembali beraksi, memotong tepat sesuai desain. Dan hasilnya, bagian ini menjadi mulut tungku kayu. Apakah terlihat sederhana? Tidak juga. Tunggu sampai kamu melihat bagian selanjutnya. Adik laki-laki mulai mengelas bingkai di sekitar mulut tungku kayu. Tujuannya? Supaya pintu tungku bisa terpasang dengan sempurna. Setelah pengelasan selesai, pelat-pelat besi yang sudah dipotong mulai disatukan. Tapi ini bukan sekadar menyusun puzzle. Semua pelat diatur secara vertikal dan dilas menggunakan pengelasan listrik. Perlahan tapi pasti, bentuk trapesium mulai terbentuk, membangun ruang bakar tungku kayu. Setelah seluruh badan tungku dilas, pelat terakhir dipasang di atas, memastikan badan tungku tertutup rapat tanpa celah. Tapi tunggu, ada lebih banyak kejutan. Kini, pintu tungku yang sudah dibuat sebelumnya dilengkapi engsel dan dilas. Tidak berhenti di situ. Adik laki-laki juga menambahkan kaki dari tabung persegi di bagian bawah tungku. Kaki ini kecil tapi tangguh, memastikan tungku berdiri kokoh. Kemudian giliran partisi. Batang besi padat dipasang sebagai penyekat di dalam tungku. Apa fungsi penyekat ini? Kita akan segera tahu. Pelat besi tambahan juga dilas untuk membuat alur khusus di bawah tungku. Dan akhirnya, klimaksnya tiba. Adik laki-laki kita memasang pintu tungku terakhir, lengkap dengan pegangan di ujungnya. Kini, pintu bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. Tungku kayu ini tidak hanya terlihat kokoh, tapi juga siap menghadapi apapun. Lihat, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih mengejutkan. Pipa asap! Ya, saudara laki-laki saya menemukan pipa asap dan langsung meletakkannya di atas badan tungku. Tapi tunggu dulu, pipa ini tidak sekadar ditempel begitu saja. Garis lingkaran digambar dengan presisi, dan pipa pun dipotong dengan cermat mengikuti garis tersebut. Apa yang terjadi setelahnya? Pipa knalpot langsung dilas ke tempatnya. Namun inilah bagian yang harus kamu lihat lebih dekat. Di dalam pipa knalpot ini ada pintu yang bisa dibuka secara manual. Kalau kamu kira ini cuma detail biasa, pikirkan lagi. Proses selanjutnya lebih menarik lagi. Adik laki-laki mulai memotong pipa besi sesuai dengan ukuran badan tungku. Kenapa pipa ini penting? Apakah kapatinsu hanya sekadar aksesoris atau ada tujuan tersembunyi? Pipa besi ini dipasang secara berurutan, dilas di kedua sisi tungku. Apa tujuannya? Pipa ini akan meningkatkan area pembuangan panas dari tungku. Jadi selain tungku ini memanaskan ruangan, panasnya disipasi lebih cepat ke udara sekitarnya. Hasilnya, efeknya sangat mendominasi, bukan? Tunggu dulu, ada yang lebih menarik. Setelah bagian utama selesai, adik laki-laki mulai membuat bagian untuk air mendidih. Prosesnya dimulai dengan menemukan pemanas air listrik yang sudah mati. Kemudian liner dikeluarkan. Pipa knalpot yang sudah dipersiapkan digunakan untuk membuat celah lubang. Bundar yang pas. Pipa besi dipasang lewat tengah liner, lalu dilas dengan hati-hati. Kenapa hati-hati? Tanpa pengelasan yang tepat, air akan bocor kemana-mana. Sekarang mari lihat bagaimana semuanya teruji. Setelah tungku kayu selesai, kompor dipasang di dalam ruangan untuk diuji. Prosesnya benar-benar memikat. Adik laki-laki meletakkan kompor di tanah, disertai dengan kawat gigi dan batu bata, lalu memasang tangki air pada pipa knalpot. Setelah itu, kayu dimasukkan ke dalam tungku dan api mulai menyala dengan sangat kuat. Beberapa saat kemudian air di tangki mulai mendidih, dan semua berjalan sesuai rencana. Saudara laki-laki saya membawa ketel, meletakkannya di atas tungku kayu. Bayangkan teh panas bisa segera dinikmati. Tidak perlu waktu lama. Setelah setengah jam, api di tungku mencapai suhu puncaknya, dan disinilah keajaiban nyata terjadi. Suhu permukaan badan tungku hampir 300 derajat, sementara nyala api di dalam tungku bisa mencapai 500 derajat. Efeknya sangat memuaskan. Air mendidih sempurna, dan kamu bisa mencuci dengan air panas ini atau membuat teh kapan saja. Jadi tungku kayu ini bukan hanya alat pemanas, tapi juga teman setia di musim dingin. Jadi bagaimana menurutmu? Dengan kompor kayu ini kamu akan merasa lebih hangat dan nyaman. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini jika kamu merasa terinspirasi.
Sampai jumpa di video selanjutnya.